Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sekalian? Ketemu kembali bersama Sendra di hari ini mengenang guru kita, gurunya umat Islam, pakar fikih, ulama perempuan, pakar fikih Indonesia yang mendunia, Rektor IIKI Jakarta, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Haja Huzaima T. Yanggo MA yang sudah meninggalkan kita. IIKI berduka, Indonesia berduka, kita semua berduka atas kepulangan beliau. Hari ini Ustaz Hendra ajak kembali sahabat-sahabat untuk kemudian mengenal sosok beliau dari orang-orang terdekat beliau. Hari ini spesial, Ustaz Hendra ajak sahabat sekalian ngobrol dengan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta, Ibu DRA Muzayana MA yang sudah berada di ujung layar Zoom-nya Ustaz Hendra. Assalamualaikum Ibu Dekan, Ibu Muzayana, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Baik-baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Bu Dekan, saya paham betul bagaimana perasaannya ditinggal oleh seorang rektor, seorang guru, seorang ibu yang luar biasa. Termasuk saya juga merasa kehilangan. Dan luar biasa ikut berduka atas kehilangan beliau. Terutama apalagi Bu Dekan adalah langsung di bawah pimpinan beliau sebagai rektor di IIKI Jakarta. Bu Dekan, kalau boleh tahu, sejak kapan sih Bu Dekan mengenal sosok almarhumah Profesor Dr. Huzaima T. Yanggo ini kira-kira? Ya, terima kasih. Saya ya Pak, kan dulu jadi mahasiswa tuh. Saya di IIKI tahun 86. Nah, setahun kemudian ada dosen baru perempuan kan itu kan, ya cukup menarik lah waktu itu ya kan itu, diperkenalkan lah kalau nggak salah ya oleh pimpinan IIKI pada waktu itu kan, perkenalkan pada tahun 87 Pak itu. Saya 87 itu semester 3 kan gitu. Dia masuk kan gitu, terus setelah diantar terus dipersilakan, terus yang mengantar kembali ke tempatnya kan gitu. Beliau mengajar lah kan gitu kan. Pada waktu itu sih kita enggak tahu ya sosok beliau tuh seperti apa kan gitu ya. Ya kita menghadapinya mah biasa-biasa aja pada waktu itu kan. Tapi setelah kita tahu, apalagi sekarang ini wah tidak bisa kita kata-katain seperti apa keilmuan beliau itu. Tapi yang jelas Pak, saya waktu pertama bertemu itu tahun 87 Pak. Dan pada waktu itu beliau mengajar fikih kan gitu. Fikihnya fikih sunnah waktu itu, babnya itu bab talak waktu itu kan itu yang saya ingat betul itu kan gitu. Terus enggak lama itu kan dia ingin mencoba dari mahasiswa itu ya, pada waktu itu sih ya main tunjuk aja ya kan gitu ya, yang ada di absen itu. Nah ternyata pas teman itu yang kebetulan disuruh membaca itu ya enggak siap lah ya kan gitu, ibaratnya itu enggak siap. Terus komen itu mungkin enggak ternyata enggak bikin kita sakit waktu itu. Dan mungkin sebagian juga saking terkesimanya tuh apa, dia itu kalau bilangnya gini, Anda itu orang IIKI aib lah ya, nggak bisa baca kitab kuning. Nah dari situ bukan kita malah marah, enggak. Terus kita berbenah diri ya kan gitu. Nah setiap beliau mau masuk waktu itu hari apa ya, Rabu kalau nggak salah kan gitu. Kita malam Rabu itu sudah berkumpul semua satu kelas itu. Kita pelajarin sebelum beliau ini. Nah pada akhirnya kan karena tuntutan itu ya, mungkin kalau anak sekarang nggak tahu mau nggak seperti perjuangan orang dulu kan. Orang luar dulu biasa itu, ya. Iya, orang dulu itu nggak ada kata menyerah kan Pak, belajar itu kan gitu ya. Apa yang disuruh guru ya pasti taat kan gitu. Harus bisa baca, kita jungkir balik pada waktu itu kan enggak semuanya bisa baca kitab kuning. Alhasil ya akhirnya ya lulus semuanya sama beliau kan. Nah ini kan luar biasa Bu Dekannya kan dari sosok
mengenal beliau dari sosok sebagai seorang murid ya, artinya sebagai Iya. seorang mahasiswa yang diajar. Bahkan saya dengar Bu Dekan juga sampai hari ini menjadi bimbingan Profesor Dr. Hajah Huzaimah Jangan Trianggo dong, juga di Pak. S3. Saya sedih. Iya. Iya, Masih ada betul. nggak di mejanya Bu Dekan itu tanda tangannya kira-kira yang Nih. menunjukkan catatan terakhir beliau? Ah, Oh, kelihatan nggak? ya saya tahu, saya paham karena itu tulisan beliau dan tanda tangan beliau. Apa kira-kira isinya tuh Bu Dekan yang dia sampaikan? Catatan beliau memang biasa ya, beliau itu kan sangat teliti ya kan itu. Yang pertama emang kan pada waktu itu emang belum, saya pikir nggak pakai daftar isi karena emang baru belum selesai. Tapi satu hal yang menarik Bu Dekan pernah cerita beberapa hari yang lalu karena Bu Dekan diingatkan oleh Bu Rektor beberapa hari sebelumnya untuk menyelesaikan disertasi ini. Lah iya, kan tapi sudah dikembalikan ini Pak, sudah dikembalikan kan, sudah lama nih, kan gitu kan. Tapi kan kita kan ada proses ke pembimbing kedua. Nah, beliau tanya sampai di mana? Ya Bu, sudah, sekarang sedang diproses di pembimbing kedua. Sudah kan gitu kan. Ya alhamdulillah kata beliau sudah begitu kan gitu. Ya. Wah, luar biasa ya. Sampai begitu perhatiannya. Bahkan saya dengar Bu Dekan juga pernah menjadi staf beliau karena Bu Rektor Prof Huzaimah ini pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah di IIKI Jakarta. Benar nggak sih? Iya betul sekali Pak. Nah, cuma saya tahunnya persisnya lupa ya, antara tahun 2000-an ya. Nah, tahun 2000 saya menjadi stafnya beliau atau yang mendampingin beliau sebagai seorang dekan. Nah, di situ kesan tidak ada bawahan, tidak ada atasan gitu Pak sama beliau ini kan gitu kan. Kalau beliau butuh ya beliau nyamperin saya kan gitu. Bukannya seperti ada sebagian ya yang kalau perlu sama stafnya nyuruh orang kan gitu. Beliau tidak pernah begitu Pak. Sampai jadi rektor pun beliau kalau saya ditelepon itu, kalau saya nggak angkat beliau paham saya sedang mengajar anak-anak tahfidz kan gitu. Beliau datang itu ke ruangan dan membuat anak-anak semangat didatengin rektor kan Bapak tahu kan ya, ruangan saya kan selalu penuh dengan anak-anak yang mengaji itu. Nah, rektor masuk kan langsung diam begitu kan, terkesima. Ini Bu Dekan didatengin rektor itu kan gitu. Terus nanti dia apa yang dia sampaikan kan gitu. Terus nanti kalau sudah selesai, yang ini ya, yang rajin ngajinya supaya bisa selesai tepat waktu, beliau doain Bu kata anak-anak itu gitu kan gitu. Wah, luar biasa. Artinya Bu Dekan punya kedekatan yang luar biasa ya. Artinya dari sosok sebagai seorang mahasiswi beliau, lalu kemudian menjadi mitra kerja beliau, lalu kemudian menjadi pembimbing disertasi beliau. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi begini Pak, secara tidak sadar ya, hidup saya ini dibimbing oleh beliau. Karena apa? Mulai dari S1 saya ketemu, kemudian menjadi staf. Nah, nggak lama kan habis itu beliau jadi direktur ya, direktur pasca kan. Pasca sarjana. Nah, itu. Saya itu beberapa kali didatengin supaya masuk S2. Sampai di hari terakhir karena nama saya belum ada di pasca, dia datang itu lagi. Ayo sekarang ke sana, daftar. Katanya gitu. Dengan terpaksa saya harus daftarkan S2 kan gitu. Pada waktu itu padahal saya yang namanya staf kan banyak kerjaan ya Pak ya kan gitu, nggak kebayang lah ya kan gitu. Tapi karena beliau sangat himmahnya itu dengan bawahannya itu harus juga meningkatkan keilmuannya, jadi dihayo-hayo lah bahasa orang Jawa itu, hayo kan gitu. Sampailah pada akhirnya saya juga kuliah S2 itu berkat beliau juga. Kemudian juga kalau beliau yang ngajar itu saya tidak dibebanin banyak-banyak. Apa yang terkesan bagi saya, ayo Mbak Muzai baca ayatnya. Karena beliau ngajar tafsir waktu itu. Hanya itu yang dibebankan ke saya kan gitu. Sama kalau bikin makalah ya biasalah. Tapi enggak seperti yang lain gitu. Spesial lah untuk saya beliau itu kan gitu. Wah, luar biasa ya. Ada banyak sekali kedekatan luar biasa. Nah, Bu Dekan,
apa sih kesan Bu Dekan yang sangat berkesan kira-kira dalam perjalanan kedekatan Bu Dekan dengan beliau? Nah, ini sudah banyak ya Pak dari kemarin itu. Jadi Bu Rektor tuh ya sosok, kalau ibu secara biologis beliau tidak akan melepaskan itu, artinya terhadap keluarganya lah ya. Kemudian sebagai ibu pendidik ya anak-anak murid itu beliau sangat telah itu keikhlasannya itu terlihat Pak, kan gitu lah ya. Jadi tidak ada lagi lah istilahnya itu pengen pangkat, pengen apa, emang beliau sudah berpangkat ya kan gitu. Sampailah terakhir itu sebetulnya kalau beliau bukan orang ilmuwan kan nggak mau ngajar anak S1 Pak. Dengan kesibukannya jadi rektor yang internasional. Loh, beliau itu saya pasang staf, pasang asisten untuk mengajar beliau. Kalau nggak penting-penting banget sama asistennya, dia ngajar sendiri. Itu tandanya emang ingin menyampaikan betul ilmu yang ada, yang beliau embankan oleh Allah itu, artinya begitu. Nah yang terakhir lucunya itu mungkin dia ingin memberikan kesan ya pada dunia ya. Saya katakan pada dunia karena anak-anak nggak ngerti kalau beliau akan mengakhirin hidup lah ya kan gitu. Kan kalau apa-apa itu kan nggak lewat staf, langsung ke saya kan. Beberapa hari dari ujian itu nggak sampai 2 minggu beliau nyerahkan nilai kan gitu. Nah dia bilang begini, Mbak Muzai, iya Bu, lewat telepon ini kan selalu telepon. Kenapa Bu kan itu? Siapa yang ngajar fikih muamalah? Saya Bu kan gitu. Kalau gitu besok Mbak Muzai duluan saja kan gitu. Kenapa Bu? Kata saya. Enggak, kalau saya ngajar tafsir itu kan harus ada contohnya juga tentang mudharabah. Lah anak-anak belum mengerti apa itu mudharabah. Yang kita kalau mau bicara di perbankan, oh baik Bu, nanti kan gampang itu bisa ditukar, kata saya. Itu saya setelah kok saya disuruh duluan. Nah, orang tuh kalau sudah nggak ada kan semua kita pikirin lah Pak ya. Apa yang akan berarti itu sudah ada tanda-tanda sebetulnya, ada firasat. Kok kenapa selama ini tafsir yang beliau pegang nggak pernah dikomen? Nah, tapi saya heran kan itu nilai dikasih ke saya. Ibu banyak komen, tapi nilainya anak-anak itu rata 90 semua. Kalau kita bilang biasa ngomen itu kan terus kita kasih jelek ya. Ini Ibu bilang, tapi kok nilainya bagus-bagus semua kan gitulah itu. Wah, luar biasa ya. Artinya beliau memang betul-betul dedikasi beliau untuk keilmuan ini luar biasa. Artinya kalau tidak butuh asisten, tetap beliau mengajar dengan sendiri. Artinya Bu Dekan tentu akan agak segan ya, apalagi beliau sebagai seorang rektor, apalagi kalau mengasih jadwal mengajar, apalagi keahlian beliau di Fakultas Syariah, itu akan segan. Tapi Masya Allah, ternyata luar biasa. Beliau tidak mau diasisteni kalau tidak sangat-sangat penting sekali. Wah, teladan bagi kita bersama, luar biasa. Nah, Bu Dekan, wah luar biasa. Kalau diceritakan kan banyak lagi, Masya Allah luar biasa. Nah, Bu Dekan, saya dengar beliau juga sebagai seorang hafizul Quran ya. Ini Masya Allah luar biasa ini. Ya, setelah beliau nggak ada aja ya. Maka kenapa ya kan gitu kan? Kok senang dengan orang baca Quran? Kan nggak semua orang loh Pak ya, kan gitu. Jadi pengagum terhadap orang-orang yang hafid, termasuk diantaranya saya waktu kuliah itu selalu baca kan gitu kan. Kemudian, nah ngelihat anak-anak itu juga beda. Kalau yang orang bukan menghafal Quran kan goodbye saja istilahnya. Tapi beliau senang melihat anak-anak di ruangan saya itu sering, karena tidak sekali 2 kali ya. Beliau butuh saya kan, apa kok butuh ya bahasanya, pokoknya menginginkan ketemu saya, beliau datang gitu kan. Nah itu tidak langsung to the point enggak, jadi nyapa dulu dengan anak-anak yang menghafal Quran kan itu. Nah itu beliau juga istilahnya inilah ya penerus saya loh, istilahnya kan begitu, saya hafal Quran kan gitu. Kemudian terus beliau kemarin ternyata ya tidak dari saya saja penilaian itu, termasuk dari Dewan Juri katanya kan. Dari Dewan Juri ternyata kalau ada orang yang salah itu beliau tahu
Kalau nggak hafidhah nggak akan tahu Pak orang salah baca kan gitu ya. Nah itu, nah tapi ya memang dari akhlak pun ya itu. Nah terus video yang terakhir itu kan itu bisa diambil loh Pak, itu kan apa yang apa, orang yang menghafal Quran itu jangan dibaca doang, apa itu? Apa saya Artinya itu? harus mengamalkan Al-Quran, tidak cukup hanya membaca menjadi penghafal Al-Quran. Wah, luar biasa ya. Artinya kita rindulah sosok-sosok seperti beliau lahirlah di negeri kita. Nah, Bu Dekan, terakhir, apa kira-kira pesan Bu Dekan agar lahir kembali generasi hebat, ulama perempuan hebat, pakar fikih, bahkan tidak hanya pakar fikih, pakar segala pakar kira-kira keilmuan, lahir setidaknya dari IIKI, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan banyak kampus UIN dan kampus lain di Indonesia. Kira-kira apa pesan Bu Dekan untuk ya ya supaya, tapi apa ya, bisa menggantikan beliau ya wallahu alam, tapi minimal kita jadikan uswatun hasanah Pak, kan gitu kan. Pertama ke perempuannya kan gitu, itu kan beliau artinya memperjuangkan bahwa perempuan tidak boleh kalah dengan laki-laki. Nah itu kan harus kita contoh. Nah untuk mengalahkan laki-laki tentunya ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh seperti beliau, kan gitu. Tidak bisa kita main otot kan gitu, harus ya harus kita teladani. Bahkan beliau saya dengar sangat disiplin terhadap waktu. Jadi kalau menguji dan berbagai macamnya, orang belum datang, beliau sudah datang. Benar nggak Pak? Lah, ini ada lucu ya. Jadi waktu saya pertama jadi dekan, kan dulu waktu beliau, saya mendampingin beliau, saya suka disuruh jadi ketua sidang ya kan gitu kan. Entah beliau sedang ada urusan atau apa, dia telepon lah, Mbak Muzaib, besok Mbak Muzaib pimpin sidang kan gitu. Iya Bu, siap, insya Allah kan kata saya gitu kan. Ya karena saya enggak terlalu takut karena beliau kayak partneran aja kan dengan saya kan gitu, bahasanya enggak terlalu resmi banget gitu. Nah, yang menarik bagi saya waktu saya pertama jadi dekan kan gitu kan. Nah, saya kebetulan waktu itu ada jam ngajar di kelas. Nah, beliau menginginkan ujian munaqosyah dipercepat dan gitu kan. Baik Bu, bisa kok dilaksanakan sekarang kan gitu. Nah saya nelpon dan masih tetap kan. Nah, waktu itu Bu Chandra, Ibu mau ujian duluan nih, entah mau kemana kan gitu. Dipersilahkan aja saya bilang gitu. Nah beliau datanglah ke ruang munaqosyah itu. Nah sampai situ saya enggak ada kan karena masih di kelas kan. Saya suruh panggil. Katanya nggak boleh, harus dekannya. Dulu waktu saya jadi staf boleh, sekarang itu saya bilang sama si staf, dulu waktu saya jadi staf boleh mimpin sidang, sekarang kenapa Bu saya mau giliran saya? Setelah itu kan setelah saya buka, udah silakan ini apa lanjutin ngajarnya. Dan itu saya ya saya tungguin lah sebentar, baru nanti saya ke kelas saya balik lagi kan. Luar biasa. Jadi banyak hal-hal yang unik kan gitu. Pokoknya kalau diceritakan waktunya Masya Allah luar biasa. Bahkan Bu Dekan pernah cerita bahwa beliau juga sosok ibu rumah tangga yang begitu hebat. Kalau di luar Masya Allah luar biasa peran beliau, tapi kalau menjadi ibu rumah tangga, sampai-sampai Bu Dekan pernah bilang ketemu beliau lagi belanja dan berbagai macamnya. Benar nggak sih? Ya dulu kan mungkin masih awal-awal ya kan, dulu ada pasar BPS Pak yang di depan ASPI ya. Ya betul. Dulu kan saya juga saya punya rumah kan baru tahun 2003 lah ya, waktu itu kan masih ngontrak ya. Nah itu saya belanja kan di BPS, nggak ke pasar Ciputat lah, di BPS itu kan banyak itu yang ngampar itu kan. Nah saya lihat, wah itu Bu Huzaimah kan gitu, kata saya gitu. Lah ibu kok belanja sendiri? Pikiran kita kan profesor gitu loh ya, jadi nggak akan terjun ke dapur kan gitu. Ternyata beliau belanja sendiri, terus kemudian cerita-cerita tuh Bu Rektor tuh masak sendiri juga kan gitu loh. Nah, jadi makanya kata Pak Fadil kemarin kan, ayo ini masakan profesor nih.
Artinya begitu menampakkan ya bahwa beliau itu adalah sosok seorang ibu rumah tangga, seorang pemimpin yang sangat diteladanin ya kan untuk Indonesia, bukan hanya sekedar IIKI istilahnya kan gitu. Begitu hebat beliau, tidak bisa Pak dikupas itu kalau mau bikin buku itu entah seperti berapa jilid itu kalau semua orang disuruh komen itu ya kan. Wah, gitu. Luar biasa. Terima kasih Bu Dekan. Waktu jua yang akan membatasi kita, tapi terima kasih ada banyak ilmu, kenangan, dan hazana-hazana canda dan tawa dari sosok beliau yang insya Allah akan menginspirasi kita bersama. Tentu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal ibadah beliau dan menjadikan amal ibadah kita, terutama ngajar kita hari ini juga menjadi jariah karena kita menjadi murid beliau, pernah diajar juga oleh beliau. Mudah-mudahan ilmu yang kita ajarkan hari ini jariahnya juga sampai kepada beliau, sosok guru kita bersama. Sekali lagi makasih Bu Dekan sudah menginspirasi kita bersama, sudah bercerita tentang sosok guru kita, Profesor Dr. Huzaimah T. Yanggo, MA. Sekali lagi saya juga makasih untuk sahabat sekalian. Insya Allah kita akan ketemu dengan sosok-sosok orang terdekat lainnya yang akan bercerita dan menginspirasi kita bersama. Dan mudah-mudahan lahir kelak sosok-sosok ulama hebat seperti guru kita, Prof. Dr. Huzaimah, sosok ulama perempuan Indonesia, pakar fikih Indonesia yang mendunia. Terima kasih. Salam hangat dari Ustadz Hendra dan Bu Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta, Ibu Dr. Randa Muzayana, MA. Makasih Bu Dekan. Sekali lagi makasih. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.